Sudah ada hasil, dari investigasi atau poin investigasi yang sudah bisa di-share saat ini sejauh ini sudah seperti apa Bu? Tadi level-level seperti misalnya, K3-nya, seperti apa gitu? Apakah sudah ada begitu, untuk hasilnya sejauh ini atau masih dalam investigasi lanjutan yang dilakukan? Ya, kami masih melakukan investigasi lanjutan ya. Tanggal 24 kejadian, lalu pengawas kami turun dan tanggal 20 pengawas kami di daerah turun, lalu tanggal 25 kami bergabung, kemudian kami mendapatkan berbagai informasi dan sampai saat ini ya hampir sama dengan yang kita dengarkan tadi dari Mhm. kepolisian bahwa 21 korban. Maka dari hasil investigasi yang kami lakukan dan mendapatkan informasi tambahan bahwa hak-hak sudah dipenuhi untuk kaitannya dengan jaminan sosial, kan begitu ya. Mhm. Dan yang masih luka-luka dan sebagainya itu dirawat di rumah sakit dan klinik-klinik. Nah, kaitannya dengan K3, nah ini harus kami lakukan pendalaman, Mbak Maria. Iya. Jadi, artinya adalah pendalamannya begini, apakah yang dilakukan oleh, seseorang yang bertugas saat itu adalah yang tepat ketika melakukan proses perbaikan dari peralatan, kan Mhm begitu ya. mhm. Kemudian seseorang itu apakah memang memiliki keahlian atau, spesifik, kompetensi sehingga dia memang layak untuk melakukan perbaikan. Nah ini yang harus kami, butuh waktu Mhm. untuk membuktikan karena, kita tahu sendiri ya, kita melihat, kita menyaksikan, kita mendengar bahwa semua pihak turun sesuai dengan kewenangan. Jadi, kepolisian juga demikian, kan Baik. banyak sekali yang jadi kami juga, tentu juga melakukan hal yang, sesuai dengan kami. Jadi nanti apakah memang dia menjadi unsafe condition atau action-nya yang tidak safe gitu. Oke. Ini yang kami masih melakukan investigasi lapangan Kalau kita dan bicara koordinasi. mengenai, resiko sendiri dalam pekerjaan atau mungkin di, keselamatan kerja di industri smelter ini sebenarnya seperti apa sih, Bu Hayani? Iya, industri smelter ini kan sekitar beberapa tahun terakhir ini ya, Mhm. istilahnya adalah industri yang memang, terutama industri pengolahan tambang yang masuk dalam kategori risiko bahaya tinggi. Nah ini dia, ini poinnya, risiko bahaya tinggi. Karena apa? Menggunakan alat-alat berat, tungku pemanas, bahkan yang lebih, harus menjadi perhatian penuh semua pihak adalah tingkat panas itu ribuan sampai Celsiusnya ya. Mhm. Kemudian bahan-bahan kimia yang berbahaya yang nggak bisa begitu saja, tidak di bawah kendali, termasuk menggunakan, gas yang mudah terbakar, Mhm. sehingga juga misalnya penggunaan bejana tekanan dan sebagainya ini kan tinggi. Jadi industri smelter ini memang industri yang cukup berbahaya Iya iya kepada iya. jiwa dan alat-alat sekitarnya ya, kalau tidak diberikan perhatian yang khusus dari pihak perusahaan terutama, dan juga kami pemerintah untuk menerapkan standar K3 yang baik. Mhm. Jadi tentunya ya, ini yang, menjadi apa ya, pelajaran penting, jadi tidak hanya pada saat kejadian ini, sehingga merasa bahwa ini risiko tinggi. Ini peran Oke. kami adalah memberi pembinaan dan sebagainya. Bu Hayani, kalau seandainya kita lihat dari posisi standar K3 yang sesuai atau yang memang, dari keselamatan dan kesehatan, kerja di industri semen ini yang harus dipenuhi apa saja sih? Dan kalau memang ternyata teridentifikasi ada perusahaan yang melanggar dari syarat-syarat tersebut begitu ya, tadi kan Anda juga mengatakan akan ada penegakan hukum ya, atau sanksi itu bentuknya seperti apa biasanya, Bu Hayani? Yang pertama, tentulah harus comply dengan peraturan perundangan. Nah, industri smelter ini saya katakan tadi bahwa industri yang berisiko tinggi. Maka ada aturan bahwa, ada namanya sistem manajemen K3 yang masuk di dalam satu sistem besar dari perusahaan ya. Jadi sebenarnya ini ada namanya peraturan pemerintah tentang penerapan SMK3. Jadi SMK3 ini sebenarnya jadi bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan. Dalam rangka apa? Pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja. Artinya kalau sudah masuk dalam sebuah sistem besar, tidak ada kata lain kecuali memang wajib dilaksanakan. Nah, apa aja sebenarnya penerapannya? Misalkan, bagaimana efektivitas perlindungan K3-nya yang terencana, terukur, struktur, dan mitigasi. Kemudian mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja, tapi melibatkan semua pihak, baik itu manajemen,
baik itu pekerja atau serikat pekerja serikat buruh di tempat kerja tersebut, baru menciptakan tempat kerjaan. Jadi Mhm. sebenarnya 4 butir ini adalah sebuah sistem yang harus dijalankan, yang wajib dijalankan oleh perusahaan-perusahaan termasuk yang berisiko tinggi. Mhm. Nah, Kalau ada pelanggaran tadi sanksinya bentuknya seperti apa ya, Bu Hayani? sanksi mengarah atau tetap mengikuti Undang-Undang 1 tahun 70. Memang undang-undang ini sangat lama ya tentang keselamatan kerja. Jadi kalau melihat sanksi yang kecil, memang sanksinya kalau dilihat dari perkembangan zaman tahun ini sangat kecil. Jadi setinggi-tingginya 3 bulan atau denda paling banyak Rp100.000. Hmm. Nah, kalau tidak patuh di dalam semua persyaratan itu. Mhm. Jadi kalau lihat-lihat sanksi yang kecil ini kan seolah-olah seperti diabaikan Ya, ya. ya. Tetapi jangan melihat sanksi itu, tapi melihat adalah bagaimana sebenarnya nilai dari nyawa seseorang, nilai dari bahayanya seseorang, Mhm. dan juga mesin-mesin yang ada di tempat kerja tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada yang harus kita jadikan alasan sanksinya kecil, tapi harus mengedepankan bahwa ini adalah tanggung jawab semua pihak untuk bisa mewujudkan ketiga. Nah, undang-undang mengatakan demikian, Mbak Maria. Ya, ya. Sting-sting Baik. ini yang kaitannya dengan Baik, kalau kita bicara histori misalnya seperti pemenuhan, syarat K3 di industri smelter ya, apakah memang banyak, tantangannya sehingga mungkin banyak perusahaan yang banyak melanggar begitu ya, dan sejauh mana sebenarnya pemberian penegakan hukum yang terjadi kalau memang, banyak perusahaan yang tidak sesuai dengan standar ini, Bu Hayani? ya, saya kalau bicara ukuran banyak atau sedikit, saya dapat mengatakan banyak. Kenapa? Di industri smelter membutuhkan pekerja-pekerja yang terampil, yang kompeten dalam mengoperasikan alat-alat beratnya, dalam misalnya bagaimana bisa menghindarkan bekerja yang benar untuk risiko-risiko bahaya tadi, penyakit akibat kerja. Jadi jelas secara menyeluruh saja kompetensi pekerja kita belum bisa memenuhi. Jadi link and match-nya masih tinggi, apalagi pada sektor-sektor yang memang membutuhkan keahlian yang sangat tinggi. Nah, ini tantangan terbesar. Saya bilang tantangan ini sangat berat, tetapi kalau perusahaan itu komitmennya tinggi, ini bisa dilakukan juga, bisa dididik bersama, bisa bekerja sama sama kami di kementerian untuk bisa mendidik ahli-ahlinya. Nah, ini tantangan terbesarnya memang saya kira, memang kita tahu bahwa industri smelter sekarang ini adalah memang potensi Mhm. investasi tinggi ya. Tetapi tenaga kerja juga yang bekerja di situ juga harus bisa mempunyai keahlian yang sangat tinggi juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi kalau kaitannya dengan personil yang dibutuhkan, kami melakukan pembinaan, pemeriksaan, bahkan pendampingan ke perusahaan smelter untuk bisa patuh. Karena kami menganggap memang industri ini adalah industri yang berbahaya. Mhm. Ya, yang kalau tidak diperhatikan secara khusus, ini bisa saja semua industri di smelter seperti ini akan mudah sekali akan mudah sekali Ya. menghadapi risiko-risiko bahaya. Gitu.